Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Musrita SPD. Saya bekerja pada SMP Negeri 3 Batauga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMP Negeri 3 Batauga. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Tadi sudah cuci tangan sebelum masuk kelas? Sudah, Bu. Ya. Jadi sekarang ini karena musim pandemi COVID-19, sebelum kita melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas itu disarankan untuk mencuci tangan dan mengganti pakaian yang digunakan kalau kita dari luar. Jadi nanti kalau sudah pulang di rumah, cuci tangannya kemudian diganti bajunya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar mulai kita berdoa bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai. Terima kasih. Hadir Bu. Dian Kalita Asli. Hadir, Bu. Ode Marisa. Hadir, Bu. Ode Rahmayana. Hadir, Bu. Oke. Jadi semuanya hadir di Alhamdulillah. Untuk siapa yang tahu wilayah Indonesia itu terletak di benua apa? Kalau yang bisa angkat tangan. Benua Asia. Angkat tangan. Nak. Benua Asia. Ada yang lebih tepat lagi? Silahkan Alif. Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu dia letaknya yaitu di benua Asia Tenggara. Kemudian ibu mau tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia? Siapa yang bisa? Negara-negara yang berdekatan dengan negara Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Risda, silakan Risda. Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar, Filipina, Laos. Ada lagi yang lain? Brunei Darussalam. Ada lagi? Kamboja.
Lalu guru tanyakan tentang negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, karena materi kita pada pagi hari ini adalah mengenal negara ASEAN. Adapun untuk hari ini pembelajaran kita itu kita menggunakan metode problem basic learning. Jadi materi pembelajaran kita itu hari ini dengan tujuan pembelajaran kita adalah pertama menganalisis letak geografis negara anggota ASEAN. Kemudian kedua, membandingkan karakteristik negara anggota ASEAN. Dan ketiga, menyajikan hasil analisis mengenal negara ASEAN. Adapun pembelajaran hari ini, kegiatan yang akan kita lakukan itu adalah ibu guru akan membagi kelompok, kemudian kita berdiskusi menggunakan LKPD. Setelah itu kalian menyajikan hasil diskusinya atau mempresentasikan dengan rasa penuh percaya diri. Jadi semua harus tampil yang bagus sebentar. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Kenapa kita mempelajari tentang interaksi materi tentang mengenal negara ASEAN? Karena negara kita ini kan berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi pastikan setiap negara itu memiliki beberapa atau karakteristik yang sangat berbeda, baik itu kondisi alamnya, luas wilayahnya, kemudian kebudayaannya, sumber daya alamnya, dan lain sebagainya. Karena sebagai suatu negara, kita itu membutuhkan negara lain. Contohnya Indonesia itu pastikan mungkin Indonesia sudah diketahui dia kaya akan sumber daya alam. Tetapi Indonesia itu kurang dalam hal sumber daya manusianya atau tenaga yang terampil. Jadi perlulah adanya kerjasama di antara beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Makanya kita perlu mengenal interaksi keuangan. Seperti kalian, kan tidak mungkin semua itu mengetahui masing-masing manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi untuk itu kita membutuhkan orang lain untuk bisa menunjang kehidupan kita. Untuk lebih memahami materinya, Ibu
Oke, Rizka, apa yang mau ditanyakan, Nak? Mengapa Timor Leste tidak masuk sebagai negara anggota ASEAN? Ya, mengapa Timor Leste tidak masuk sebagai negara anggota ASEAN? Sebenarnya kalau kita melihat dari letaknya, memang Timor Leste itu dia masuk di kawasan benua Asia, yaitu Asia Tenggara. Tetapi dia tidak masuk di dalam, bukan masuk menjadi anggota negara ASEAN. Karena sebenarnya sudah 8 tahun itu Timor Leste mengajukan diri untuk masuk menjadi anggota negara ASEAN, tetapi ada pertimbangan khusus. Salah satu syaratnya yaitu masalah perekonomian atau tingkat ekonominya. Jadi ada negara yang tidak setuju bahwasanya Timor Leste itu masuk sebagai ekonomi karena mereka takut masuknya Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN bisa membebani keanggotaannya. Artinya seperti ini. Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi dari Timor Leste itu masih sebagai negara yang baru merdeka, sehingga dia tidak bisa diterima sebagai anggota negara ASEAN. Salah satu negara yang menolak Timor Leste masuk sebagai anggota ASEAN itu adalah negara Singapura dan beberapa negara yang berkembang lainnya. Tapi kalau Indonesia, dia mendukung Timor Leste itu masuk sebagai negara anggota ASEAN. Jadi salah satu syaratnya itu katanya Timor Leste itu belum memenuhi, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari materinya selain Ms. Dayanti? Silakan Bu Ms. Dayanti, silakan Nak. ASEAN itu bentuk organisasinya seperti apa? Oke, ASEAN itu bentuk organisasi yang seperti apa? Jadi anak-anak, bentuk organisasi atau kerjasama itu ada 4 jenis kategori, yaitu pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Contohnya Indonesia dengan Singapura, atau Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Amerika Serikat. Itu namanya kerjasama bilateral. Kemudian yang kedua, ada namanya kerjasama regional. Maksudnya kerjasama regional itu adalah kerjasama antara negara yang berada di kawasan yang sama. Contohnya seperti ASEAN, yaitu anggotanya adalah negara yang berada di kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Atau tidak, contoh yang lain itu adalah masyarakat ekonomi Eropa. Berarti yang masuk menjadi anggotanya itu adalah negara-negara yang berada di kawasan benua Eropa. Karena sudah dibagi kelompoknya, ini adalah kelompok A, ini kelompok B, dan ini adalah kelompok C. Untuk yang berbaginya, ini dibagikan untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi tinggal kalian isi di situ nama kelompoknya. Coba lihat di kolomnya kertasnya masing-masing. Silakan ditulis nama kelompoknya dan isi LKPD-nya masing-masing. Isi yang kosong ditinggal isi, nah ya. Silahkan kalian cari jawabannya di buku cetak atau di internet. Silahkan, Ibu Guru bersilahkan. Silahkan, Nak. Ya, Bu, baca tulis. Bu Guru, Iya, Nak. ini cara isi gimana, Bu Guru? Yang mana? Oh, jadi yang ini toh. Coba perhatikan, Nak, untuk nomor 1 kolom letak geografis. Kondisinya silahkan kalian cari di dalam buku cetaknya itu. Cari negaranya, cari di letak geografisnya, atau tidak cari di internet. Cari di internet,
Seperti apa kondisi geografis dari negara laut? Untuk kelompoknya masing-masing, tinggal kalian cari di buku kan di situ. Sudah banyak tak? Sudah banyak. Tinggal kalian cari berdasarkan pertanyaan yang ada di kelompoknya masing-masing. Seperti ini kalian apa? Kamboja. Nah, cari di sini bagaimana negara Kamboja itu kondisi geografisnya seperti apa. Ada lagi yang lain yang belum dimengerti? Jadi kalian isi yang ini. Kalian isi tak? Cari jawabannya di buku cetaknya. Silahkan kelompoknya presentasi. Sudah ada yang selesai? Sudah Bu, dari kelompok A. Oh, dari kelompok A mau presentasi. Silakan. Oh, dari A ya, silakan berdiri. Nah, kalau kelompok lain perhatikan jawaban dari kelompok A, kemudian kalian beri tanggapan dari jawaban dari kelompok A mengenai KPD yang mereka kerjakan. Silakan. Jawaban kelompok A. Pertanyaan 1. Analisis kondisi geografis. Letak geografis Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, Indonesia menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, RRC, dan negara-negara di Afrika, Australia, dan Eropa. Letak geografis Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik. Pengaruh dari letak geografisnya, tanahnya subur dan cocok untuk lahan pertanian. Karena negara Filipina dilewati jalur cincin api Pasifik, sehingga rawan bencana alam dan banyak gunung api. Daerah yang mempunyai gunung api biasa memiliki tanah yang subur. Letak geografis Brunei Darussalam. Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan daratan rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Keuntungan dari letak geografis Brunei Darussalam yaitu 1. Keanekaragaman penduduk. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam adalah etnis Melayu dan Cina. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam negara Brunei Darussalam yang kaya akan bahan tambang, sehingga banyak etnis lain yang datang ke negara ini. Pertanyaan 2. Perbaikanlah karakteristik negara-negara ASEAN di bawah ini. 1. Karakteristik Indonesia. Iklim. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 23/2 derajat LU sampai 23/2 derajat LS. Penduduk etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, kurang lebih
45%. Berikutnya adalah suku Sunda 8%, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa lain. Perekonomian, ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lain. Tekstil serta hasil pertanian dan perikanan atau beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik dan otomotif. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Karakteristik Filipina. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Penduduk, etnis mayoritas penduduk adalah Filipino, yaitu campuran Melayu, dan Moro Negrito. Pada umumnya rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Hasil pertanian dan peternakan negara Filipina diantaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak, bumi, nikel, cobalt, perak, emas, dan perunggu. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silahkan. Oh, dari kelompok B, silahkan. Dari kelompok B atas nama Marisa jawaban dari kelompok A. Oh, menanggapi jawaban kelompok A, silahkan. Dengan letak geografis, Indonesia juga menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Contohnya adalah pemisahan flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Oke, berarti dari kelompok B itu dia ingin menambahkan jawaban tentang pengaruh dari kondisi geografis Indonesia. Menurut mereka, salah satu juga kondisi geografisnya Indonesia itu adalah beraneka ragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia seperti itu contohnya, sehingga dibedakan berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Oke, terima kasih kelompok B sudah mau menanggapi pertanyaan dari kelompok A. Kita beri aplaus dulu untuk jawaban kelompok A dan untuk selanjutnya kelompok apa lagi yang mau presentasi? Silahkan kelompok B atau kelompok C. Di pulau apa kalau dia Brunei Darussalam itu dia masuk untuk wilayahnya dia satu pulau dengan wilayah Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Nah, jadi untuk wilayah Brunei Darussalam dia memang terbagi atas dua wilayah yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Nah, salah satu juga keuntungan dari letak geografisnya adalah dia mempunyai sumber daya alam yaitu berupa apa tadi kelompoknya kalian? Kaya akan bahan tambang. Iya, jadi dia kaya akan bahan tambang sehingga menyebabkan wilayah Brunei Darussalam itu memiliki etnis yang banyak karena biasa. Kalau contohnya seperti wilayah Morowali yang ada di Sulawesi Tenggara, tahu tak? Nah, di sana kan dia itu ada tambangnya. Jadi wilayah Morowali tadi karena ada tambangnya menyebabkan banyak orang yang datang ke wilayah Morowali. Itu salah satu keuntungan dari wilayah yang ada tambangnya adalah banyaknya pendatang. Seperti itu juga di negara Brunei Darussalam, dia kaya akan tambang sehingga banyak etnis yang datang ke wilayah Brunei Darussalam untuk mencari penghasilan di sana. Jadi contohnya kalau kayak Indonesia itu dia wilayah-wilayah yang banyak tambangnya itu kita ambil yang ada di lingkungan di sekitar kita itu adalah wilayah Morowali yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi dari Morowali itu banyak sekali pendatang. Mereka datang di sana untuk mencari pekerjaan karena ada tambangnya di sana. Sampai negara
Cina itu atau tenaga kerja dari Cina itu. Karena kita sudah diskusi, maka Ibu Guru akan menilai bagaimana hasil pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari. Jadi evaluasinya Ibu buat itu adalah bentuknya, bentuk soalnya pilihan ganda. Jadi nanti ditulis namanya siswa masing-masing. Jadi nanti Ibu akan periksa bagi yang nilainya di bawah KKM akan melakukan remedial, sedangkan nilainya di atas atau pas KKM akan melakukan namanya pengayaan. Jadi terima kasih sudah melakukan evaluasi untuk materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran untuk kita hari ini? Oh, ladies, silahkan ladies. ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara di kawasan ASEAN pada umumnya beriklim tropis. Iya, terima kasih. Jadi itu adalah kesimpulan menurut ladies. Selain itu, terima kasih ladies, beri aplaus dulu untuk ladies. Jadi memang benar, ASEAN itu terdiri dari 10 negara anggota. Kemudian secara geografis dia dilalui oleh dua benua dan dua samudra, dan selain itu dari negara-negara itu dia mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda. Contohnya seperti bentuk negaranya saja, ada yang berbentuk negara kesultanan seperti dan kerajaan. Kalau Indonesia dia bentuknya republik. Jadi ada beberapa negara di kawasan ASEAN itu dia berbentuk kerajaan, contohnya seperti atau kesultanan seperti Brunei Darussalam dan Malaysia. Untuk di kawasan Asia Tenggara, negara yang paling maju itu adalah negara Singapura. Jadi negara yang maju untuk di kawasan Asia Tenggara itu adalah negara Singapura. Nah, kemudian satu-satunya negara di wilayah ASEAN yang tidak memiliki laut itu adalah negara Laos. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana si guru kan menggunakan metode problem basic learning. Menurut kalian seperti apa? Pendapat kalian? Bu guru gunakan metode basic learning untuk materi kali ini. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oh ya, silakan. Metode pembelajaran yang digunakan kali ini membuat kami berpikir bagaimana menganalisis masalah. Oh ya, terus ada lagi yang lain? Bagaimana pemahamannya kalian terhadap materi? Ayo, bagaimana lagi? Pembelajarannya menarik karena ada video yang ditayangkan dan pemberian contoh dengan kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Kalau sarannya untuk si Bu Guru bagaimana? Jadi, anak-anak semua, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi dunia pada umumnya. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini bisa memberi manfaat bagi dirinya kalian, kemudian bagi bangsa, dan juga bagi dunia pada umumnya. Seperti pepatah yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah berdiskusi dengan baik, meskipun masih ada beberapa kelompok yang menganalisisnya masih salah. Itu wajar, namanya kita belajar, pasti ada yang salah. Tapi Ibu sangat memberi aplaus, kalian sudah berani tampil untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Jadi untuk materi untuk minggu depan adalah interaksi antara negara-negara ASEAN. Jadi itu nanti kita mempelajari tentang bagaimana negara anggota ASEAN itu mereka bekerja sama dalam bidang apa saja. Saya kira seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang ke rumah, jadi jangan lupa sebentar ya pulang ke rumah cuci tangan dan baju karena masih masanya pandemi. Untuk ketua kelas saya persilahkan kita baca doa dulu sebelum kita pulang supaya kita tiba di rumah dengan selamat dan ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Teman-teman